Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Cilukring yang luar biasa yang saya hormati, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Ini dalam rangka untuk memenuhi tugas PGP bersama saya Sulase PGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan diseminasi ada beberapa kesepakatan yang harus kita buat. Yang pertama, peserta men-sharing HP. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta saling menghargai pendapat peserta lain. Dan yang terakhir, tertib mengikuti diseminasi. Bapak Ibu, dari poin-poin kesepakatan tersebut barangkali ada yang dikurangi atau ada yang ditambah. Apa sudah cukup? Baik. Karena dirasa cukup, kita lanjut pada slide selanjutnya. Bapak Ibu, sebelum kita menginjak pada materi terlebih jauh, mohon Bapak Ibu untuk menyaksikan ada video pemantik. Berikutnya Bapak Ibu untuk video yang kedua.
Ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu terhadap pernyataan atau pertanyaan yang ada di slide setuju atau tidak terhadap hal tersebut? Baik Bapak Ibu, jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yang pertama adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Agenda kita yang pertama pembukaan, kedua presentasi konsep, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir refleksi. Pada modul 1.4 materi yang saya pelajari yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini nanti dari beberapa materi itu nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam disiplin positif Bapak Ibu ada paradigma yang harus kita rubah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma tentang teori kontrol, dan yang kedua perubahan paradigma tentang pembelajaran yang kita lakukan. Yang pertama perubahan paradigma teori kontrol ini sudah mendarah daging dari kita sejak dulu tentang ilusi-ilusi kita sebagai guru terhadap siswa. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Kemudian untuk perubahan paradigma pembelajaran seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya pendidikan itu harus berpusat pada anak. Sementara kita tahu bahwa kebutuhan belajar anak itu berbeda-beda. Mengapa kebutuhan anak belajar berbeda-beda? Ya karena beberapa faktor Bapak Ibu. Yang pertama kesiapan belajar anak yang berbeda, yang kedua motivasi belajar anak yang berbeda, kemudian yang ketiga tentang profil belajar anak juga berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa merangkul semua perbedaan yang itu sehingga anak-anak mendapatkan haknya untuk belajar dengan nyaman. Jadi kita sebagai guru harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran dengan menggunakan metode atau strategi-strategi yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini ada pendapat dari Stephen R. Covey bahwa beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dan ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman
dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi itu pendapat dari tokoh Stephen R. Covey, Bapak Ibu, tentang perubahan. Bapak Ibu masih semangat? SDN Culeng? Iya. Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma pembelajaran, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari stimulus respon? Realitas kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulus atau respon yang kita dapat yaitu perilaku harus dilihat sebagai sesuatu kesalahan, sementara teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian respon atau stimulus pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru, dan respon atau stimulus model berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Sementara kalau teori kontrolnya metode berpikir menang-menang, artinya semua mendapatkan kesempatan untuk menang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu dalam teori pembelajaran seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, Bapak Ibu, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus respon? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua berperilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus atau respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Stimulus berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini pendapat dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Bapak Ibu, dari cuplikan tersebut bisa kita maknai bahwasanya disiplin itu pada dasarnya itu harus lahir dari diri kita sendiri. Tetapi jika kita tidak bisa melakukan disiplin, maka penguasa atau orang lain juga tidak diam saja, harus bisa mengkondisikan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru yang pertama itu bagaimana kita bisa membiasakan anak-anak itu bisa bersikap disiplin itu lahir dari dirinya sendiri. Kalau mungkin itu dirasa kurang, berarti kita wajib untuk bisa mempengaruhi anak itu supaya bisa melakukan hal yang disiplin. Kemudian
Tadi sudah dijelaskan bahwasanya disiplin positif ini tentang teori kontrol, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku yang negatif atau positif tidak bisa dinilai sebuah kesalahan, tetapi semua itu memiliki tujuan. Artinya kita harus bisa mengontrol anak itu mengapa berbuat itu mestinya memiliki tujuan. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, itu Bapak Ibu dari beberapa teori kontrol. Ini nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya. Kemudian, apakah makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian, disiplin positif itu merupakan pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik. Kemudian nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, dan dari beberapa suku, agama maupun latar belakang yang berbeda yang ada di Indonesia. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu teori dari Dr. William Castle. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan pada anak didik kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang menjadi garapan kita yang harus kita terapkan pada diri anak-anak. Kemudian nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Jika ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, peraturan seperti itu, nilai kebajikan yang dituju adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti memiliki nilai tanggung jawab. Jadi
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan dari peraturan tersebut atau keyakinan kelas yang kita buat bersama anak-anak, nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini memiliki nilai kebajikan, menghormati orang lain, kemudian komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini memiliki nilai kebajikan, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian peraturan dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikannya adalah merujuk pada kesehatan. Kemudian menggunakan masker, tujuannya juga atau nilai kebajikan yang diambil adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian Bapak Ibu, materi yang kedua pada modul 1.4 yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang atau murid melakukan perilaku itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, anak melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jika ada anak yang datang tepat waktu ke sekolah, tujuannya untuk menghindari hukuman supaya tidak diberikan hukuman dari guru, berarti dia melakukan tindakan tersebut dengan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian jika anak itu datang tepat waktu ke sekolah, tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya mendapatkan hadiah, supaya nilainya bagus, berarti dia melakukan itu karena termotivasi dari imbalan. Kemudian ada kalanya anak melakukan hal berangkat ke sekolah tepat waktu itu karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa untuk datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan PR itu adalah sebuah kewajiban. Jadi dari ketiga motivasi tersebut Bapak Ibu, ini dikelompokkan menjadi 2. Kalau motivasi itu ingin mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman, berarti itu motivasinya dari luar dirinya atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Sementara kalau motivasi anak melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri, ingin menghargai dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri, berarti itu motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah Bapak Ibu yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi segala sesuatu kalau berdasarkan kesadaran sendiri, artinya motivasi dalam dirinya sendiri itu yang dikatakan dengan keberhasilan yang sesungguhnya. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan 3 motivasi itu Bapak Ibu, bahwasanya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi seorang atau anak juga harus bisa memerintahkan dirinya sendiri. Ini yang berhubungan dengan motivasi internal. Kemudian Bapak Ibu sudah mendengar istilah restitusi. Kalau apa itu namanya hukuman, peraturan sudah sering kita dengar, atau istilah seperti itu tidak asing bagi kita. Sementara untuk restitusi ini saya sendiri juga mendengar istilah ini dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga tidak mengenal apa itu restitusi. Jadi yang dimaksud restitusi ini adalah upaya yang dilakukan guru bersama murid untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi kita bersama murid, jika ada masalah terhadap murid, contohnya tadi datang terlambat,
kita mencari solusinya seperti apa. Nah, bukan sekedar hukuman yang kita berikan, tapi kita juga bersama anak-anak untuk berkomitmen atau mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi anak-anak. Nah, ini nanti lebih pada anak yang akan bisa memecahkan masalah sendiri, sementara kita guru hanya mengarahkan terhadap anak tersebut. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jika penanganan masalah atau menghadapi masalah kita terhadap murid tidak berdasarkan dari 9 ciri-ciri tersebut, berarti belum bisa dikatakan sebagai restitusi. Kemudian konsep dari disiplin, kita mendisiplinkan anak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, itu bisa dikatakan identitas gagal jika yang pertama karena motivasi hukuman, yang kedua penghargaan. Jadi kedua ini adalah motivasi dari anak-anak untuk berbuat sesuatu berdasarkan faktor dari luar. Kalau misalnya anak-anak bisa tertib, berarti karena dua hal tersebut bukan dari dirinya sendiri, itu dikatakan identitas yang gagal. Kita belum bisa mengarahkan anak untuk menyadari akan disiplin itu dari diri anak-anak sendiri. Kemudian identitas disiplin dikatakan sukses itu jika kita memberikan memecahkan masalah terhadap yang dihadapi anak itu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi merupakan bentuk pengendalian perilaku seorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Bapak Ibu bisa membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Begini Bapak Ibu, jika misalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, terlambat masuk sekolah misalnya, sebelumnya itu tidak ada kesepakatan antara anak dan guru. Kalau misalnya terlambat 5 menit di sekolah, konsekuensinya seperti apa? Nah, tiba-tiba guru memberikan hukuman. Misalnya coba sampai anak-anak lari 3 kali mengelilingi lapangan karena datang terlambat. Sebelumnya tidak ada pembahasan, berarti itu dikatakan hukuman. Jadi anak belum tahu apa yang akan dia lakukan atau yang dia dapatkan dari guru setelah melakukan sesuatu yang nilainya negatif, itu disebut dengan hukuman. Sementara konsekuensi berarti anak-anak sebelumnya itu sudah tahu kalau saya terlambat ke sekolah berarti nanti saya akan melakukan ini. Tidak kaget Bapak Ibu, itu berarti konsekuensi. Jadi kita sebagai guru sebaiknya dalam menangani permasalahan-permasalahan dengan siswa itu sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Kalau misalnya anak-anak tidak memakai sepatu misalnya ke sekolah, terus Bapak Ibu guru memberikan hukuman menulis 100 kali, itu disebut hukuman karena tidak ada pembicaraan di awal. Jadi diusahakan Bapak Ibu ya, sebelum jika kita menghadapi suatu anak dengan permasalahan apapun itu, sebelumnya ada pembicaraan atau kesepakatan bersama. Sementara
sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi begini, kita kembalikan pada anak telah melakukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan ke depannya setelah melakukan pelanggaran ini. Ini yang memberi jawaban adalah anak itu sendiri, itu namanya restitusi. Kemudian ini Bapak Ibu, ada beberapa peristiwa. Ini nanti bisa dikatakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kalau seperti ini bisa dikatakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan berarti masuk konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba guru memerintahkan anak seperti itu tanpa ada pembicaraan di awal, dikatakan hukuman. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau sesuatu yang menyakitkan berarti didapat dengan tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu tadi berarti sebelumnya sudah ada pembicaraan bersama anak. Kemudian hukuman bisa mengakibatkan anak membenci kedisiplinan. Kemudian dengan konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, sementara konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman bisa mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan sesuatu. Pastinya Bapak Ibu, kalau saya sendiri ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami peristiwa-peristiwa yang negatif pada zaman kecil, masih SD atau SMP, yang masih teringat sampai sekarang hal-hal yang negatif. Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu? Ya. Kalau saya punya Bapak Ibu. Jadi dari kejadian itu tolong nanti bisa menjadi PR bagi kita semua, bisa menjadi kontrol diri bagi kita semua. Kalau kita melakukan itu terhadap anak, kira-kira bisa menimbulkan trauma atau tidak terhadap anak-anak, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemudian ini tadi antara identitas, gagal dan sukses sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini materi pada modul 1.4 terhadap keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ini bisa juga disebut sebagai peraturan, tapi berbeda Bapak Ibu. Kenapa sih kok tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas? Ya, ini nanti kita bahas kenapa keyakinan kelas, kenapa kok tidak disebut peraturan saja. Kalau keyakinan kelas itu mengarah pada kita membuat bersama anak-anak Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak yang menentukan kalau kita di dalam kelas itu harus bagaimana saja. Sementara kalau peraturan itu mengarah pada guru yang memerintahkan kepada anak. Jadi diusahakan Bapak Ibu setiap kelas mempunyai keyakinan kelas. Seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya. Ingat Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata kalimat negatif. Kalimat negatif artinya ada kata tidak atau jangan. Jadi misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kalau pada keyakinan kelas harus diganti dengan apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian
menghormati teman, tidak boleh mengganggu teman, diganti dengan menghormati teman. Jadi pada keyakinan kelas Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian, nah ini tadi Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini merujuk pada untuk mendukung motivasi intrinsik anak. Jadi keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi anak-anak nanti yang membuat sendiri. Kita beri semacam kertas post-it Bapak Ibu, kemudian anak-anak kita minta untuk membuat keyakinan kelas, kemudian nanti kita koreksi mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak, dan jika ada keyakinan kelas yang sifatnya itu sama, ini nanti kita ambil satu saja. Artinya begini anak-anak, Bapak Ibu, setiap anak kita beri kertas, kemudian nanti kita meminta menuliskan tentang keyakinan kelas mereka masing-masing, kemudian ditempel pada dinding, gitu Bapak Ibu ya. Dan itu harus dijalankan oleh anak-anak. Kemudian budaya positif itu mendukung lingkungan yang positif, kemudian keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti terbentuklah sebuah peraturan. Jadi peraturan itu berasal dari keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita dilarang untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin itu bisa diterapkan, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jurah pendapat. Warga kelas yang dimaksud di sini anak-anak berserta guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya yang pertama dilakukan karena tujuannya untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi Bapak Ibu, suatu misal, ada anak-anak, misalnya si A. Si A ini selalu mengganggu temannya. Nah, mengapa selalu mengganggu temannya? Kita sebagai guru ini hendaknya bisa mencari latar belakang dari si A tersebut. Bisa dikatakan si A melakukan seperti itu karena apa? Ingin dianggap menguasai dengan teman-temannya, atau mungkin juga di rumah itu kurang perhatian sehingga dilimpahkan di sekolah. Jadi semua yang dilakukan pada anak itu pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar dari diri mereka
diri. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu dituntut untuk bisa mengklasifikasikan atau mengenali ciri dari mengapa anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan tentang kebutuhan dasar manusia, di antaranya untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan mendapatkan kasih sayang. Nah, yang pertama tadi bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini mengacu pada kita sebagai orang yang dewasa, Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana tergabung. Kemudian penguasaan, kita bermaksud bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, kemudian didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Kemudian kebutuhan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, misalnya bermain dan tertawa, tujuannya adalah untuk mencari kesenangan diri. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada kasus, nanti bisa kita telaah. Ini termasuk kebutuhan dasar yang bagaimana? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan jawaban? Kira-kira yang dibutuhkan Doni dari 5 dasar kebutuhan hidup tadi dengan melakukan hal tersebut, kebutuhan apa yang ingin dicapai? Jadi kalau kita berada di posisi Ibu Ambar, apa yang harus kita lakukan? Itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya di sini kita harus bisa menggali informasi. Mengapa Doni melakukan hal seperti itu? Mungkin karena yang pertama ingin mendapatkan kesenangan dengan mengganggu teman-temannya. Kemudian yang kedua, mungkin juga ingin mendapatkan perhatian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Kita sebagai guru dalam menghadapi anak yang bermasalah itu bisa dikatakan sebagai penghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa dikatakan
sebagai teman, bisa juga dikatakan sebagai pemantau, atau yang kelima manajer. Jadi ketika anak bermasalah, hal apa yang harus kita lakukan, ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, dikatakan sebagai penghitung, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Jika guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi posisi ini Bapak Ibu, negatifnya adalah jika seorang guru tersebut posisinya digantikan oleh guru yang lain, misalnya karena ada suatu hal sehingga tidak bisa mengisi kelas, kemudian diisi oleh rekan guru yang lain, nanti anak itu tidak akan bersikap yang sama. Artinya disininya sudah berbeda dia terhadap guru yang lain, karena menganggap bahwa gurunya yang digantikan, yang tidak bisa hadir itu adalah sebagai temannya, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantauan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang dan menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, kemudian slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian yang kelima, posisi manajer.
Posisi terakhir Bapak Ibu, manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini berada pada posisi yang mana? Kalau menghadapi anak yang bermasalah, yang kelima sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol, yang pertama penghukum, kemudian sebagai teman, sampai manajer. Posisi manajer inilah Bapak Ibu yang posisi yang paling baik. Ya, jadi kita bersama anak, kita bisa membimbing anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai guru itu bisa membuat orang merasa bersalah kalau kalimat yang diucapkan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimat yang seperti itu bisa dikatakan sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Kemudian kalau sebagai manajer Bapak Ibu, pertanyaan yang diberikan oleh guru adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita bisa dikatakan penghukum jika kalimat yang kita berikan adalah kamu selalu yang paling terakhir. Karena itu bisa membekas Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Tadi sudah kita bahas bahwa restitusi itu pada dasarnya adalah kesepakatan yang dibentuk oleh guru bersama siswa untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk kontrol diri, kontrol terhadap permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik dengan restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu, kalau kita menghadapi permasalahan, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang terakhir nanti menanyakan tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah tindakan dari menstabilkan identitas. Sebagai contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi,
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu? Kemudian untuk validasi kebutuhan ini, validasi tindakan Bapak Ibu ya, membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah menemukan basic need. Apakah itu power, freedom, love, and love, maupun yang lainnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan di sini yang dimaksud tadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan normal sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lainnya. Dikatakan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, ini ada cuplikan dari